Halo Sleman Fans, selamat datang di Q&A bersama Creating Gang. Saya Panji Rangi dan saya sudah bersama dua pemain PSS, yaitu Mas Wahyu Sukarta dan Mas Dery Rahman. Halo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, baik ya. Alhamdulillah baik. Dan kegiatan selama tidak ada pertandingan sepak bola, ngapain aja nih Mas? Dari mana yang dulu? Dari saya? Dari Mas Dery boleh. Kalau dari saya itu belajar ke bisnis Mas. Konveksi gitu, kayak jersey, baju, kayak gitu. Saya belajar ke situ sih dulu. Oke. Mungkin setelah tidak bermain sepak bola akan menerusi bisnis itu? Ya kalau memang rezekinya di situ, saya akan meneruskan di situ Mas. Ya. Kalau Mas Wahyu sendiri? Kalau saya kemarin kan ini kan Mas sudah menikah ini melaksanakan akad nikah. Saya banyak di persiapan pernikahan, terus juga saya juga latihan di rumah pribadi di sekitar rumah aja sih, deket-deket. Oke. Selamat ya, semoga langgeng terus ya, bersama sang istri. Terima kasih Mas. Dan kali ini saya sudah memiliki beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh kedua pemain dari PSS. Sudah siap ya? Siap. Oke deh. Pertanyaan pertama nih. Sebelum pertandingan biasanya kegiatan apa yang akan dilakukan? Dari mungkin Mas Dery dulu. Saya ngelakukan itu sering kaki di atas, disenderin ke dinding, kepala saya di bawah. Saya sambil full musik, dengerin musik, saya suka sambil nyemil coklat. Kayak gitu sebelum pertandingan itu. Oke, harus coklat ya? Iya, harus coklat. Saya nggak tahu juga kebiasaan saya apa yang saya lakukan, coklat. Nyampe di lapangan juga saya nyemil coklat juga, kayak gitu. Oke, kalau Mas Wahyu sendiri? Kalau saya sama dengerin musik tapi yang pakai headset. Kalau nikmati bareng-bareng nggak bisa, harus sendiri gitu Mas. Konsentrasi sendiri, terus bayangin di lapangan mau ngapain gitu. Imaginary lah gitu lah Mas, sama minum. Kalau saya minum coklat, lebih ke minuman. Oke. Minuman coklat. Kalau makanan kan. Kalau lagu biasanya suka musik apa? Genre apa yang disukai? Saya suka R&B Mas. R&B. Iya. Oke. Artis favoritnya? Artis favoritnya saya tuh sering dengerin lagunya ini sih, kayak Rihanna gitu. Kalau Mas Wahyu? Saya yang apa ya sebutannya ya, pop rock gitu lah Mas. Pop rock. Kayak apa ya? Kalau yang band indie, Rocket Rockers itu. Kalau aku ya Linkin Park. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Inspirasi dan motivasi utama menjadi pemain bola itu apa? Mungkin Mas Wahyu? Inspirasi. Saya tuh dari kecil sudah diarahkan sih sama orang tua ya. Lebih tepatnya difasilitasi sih Mas. Emang hobi saya dari kecil suka main bola, entah itu di rumah, di sekolahan maupun di SSB itu udah dimasukkan ke SSB sejak kelas 4 SD. Ya kalau inspirasi saya di sepak bola dari keluarga sih Mas. Sudah dari bapak juga kan sukanya olahraga. Tapi dulu basicnya di volley. Ya bapak sering ngajarin saya main bola juga, tapi dari keluarga aja saya. Jadi emang datang dari keluarga yang memang atlet seperti itu ya? Iya, tapi bukan atlet yang istilahnya sampai nasional, enggak, cuma di Jogja aja. Kalau Mas Dery, apa nih inspirasinya? Kalau saya Mas, sama sih sebenarnya sama Ayu. Cuman saya tuh orang tua saya pemain. Pemain bola. Jadi saya dari kecil memang sering diajakin orang tua main gitu. Jadi saya ngelihat inspirasinya sih dari orang tua saya sih. Saya ingin kayak bapak saya gitu. Jadi emang kedua pemain PSS ini memiliki lingkungan yang memang sangat mendukung menjadi atlet sepak bola. Iya, bapak. Dan selanjutnya nih pertanyaannya itu adalah bagaimana kisah kedua pemain menjalani debut sebagai pemain PSS? Tegang nggak sih ketika debut pertama kali? Siapa duluan yang Kamu dulu ya? Saya dulu ya. Kalau debut pertama otomatis saya adalah tegang gitu ya. Apalagi debut pertama kan, waktu pertama aja saya di Liga 1 lah. Debut pertama saya dikasih kepercayaan untuk main, otomatis saya grogi. Otomatis saya berpikir itu gimana saya bisa menampilkan ini untuk terbaik buat tim kayak gitu. Debut pertama ketika saya dengan saya melakukan kebiasaan saya main, minum coklat, saya fokus konsentrasi. Kalau dibilang debut pertamanya pasti grogi Mas. Karena apalagi waktu pertama PSS naik ke kasta, terus saya bermain di situ juga dengan supporter yang banyak juga.
yaitu saya butuh adaptasi juga dengan suasana yang wah gimana sih kalau supporter PSS main gitu gimana coba gitu kan, banyak gitu. Ya itu debut pertama buat saya tuh sangat, ya itulah. Masih ingat nggak pertandingan pertama? Pertandingan Ketika pertama bersama itu pas PSS. saya main itu Piala itu bukan? ya enggak, ya itu yang Piala Presiden. Yang Piala Presiden pas main kita di Barito dulu tuh ya. Pertama Iya. di Barito. Itu masih ketika main di home nih malah saya Oh, justru malah di home ya? malah grogi tuh di home. Agak ada, cuman pas ketika fluid mulai pertandingan, ketika saya nyentuh bola, pas bolanya saya kontrol dengan enak, saya rasain oh ini udah grogi saya udah Hilang saya ya? passing ke teman dengan bagus. Awalan saya tuh passing ke teman dengan terima juga bagus, saya kontrol bola juga dengan bagus. Di situ sudah perhatian saya, grogi saya udah mulai hilang. Jadi saya lebih fokus ke main langsung. Kayak gitu sih. Oke. Kalau Mas Bayu gimana? Pertandingan pertamanya? Pertandingan pertama saya debut tahun 2016 waktu IFCB away itu sih Mas, pas lawan PSMP kayaknya Mojokerto, main ganti Dirga ya, Bang Dirga. Ya perasaan saya sebelum sebelum masuk kan dikasih instruksi sama pelatih itu, sama Mas Seto sama Pak Edi Broto. Tegang sih Mas, kaget itu suruh masuk tiba-tiba. Biasanya jarang main kan. Tiba-tiba langsung masuk aja. Iya, disuruh masuk, ayo pemanasan. Padahal di situ masih ada Chandra juga, kayaknya Chandra Lukmana juga. Ya pas pemanasan masih mikir-mikir, waduh gimana gitu. Tapi pas sudah mau masuk lapangan itu udah beda lagi. Udah mulai semangatnya kayak pengen nunjukin gitu aja Mas. Ke jajaran pelatih aja kalau bisa istilahnya nunjukin lah, gak sia-sia pelatih ngasih kepercayaan ke saya gitu. Tapi pas pertama Lebih main semangat. sepatunya nggak beda sebelah kan? Enggak. Kamu pasangnya gara-gara grogi kanan semua lagi gitu. Habis Kan? itu habis pertandingan sepatuku ketinggalan. Mau Habis hilang. pertandingan pertama itu? Selang berapa? Selang seminggu lah Bang Mas. Yang buat debut itu ketinggalan untung ada yang ngambil. Aduh. Aku udah takut kan, waduh sepatu debutku hilang. Iya. kemana Ini nih? memori tersendiri Memori ya. tersendiri, iya, betul. Selama menjadi pemain, keduanya pernah berkarir di Liga 2 dan Liga 1. Bagi keduanya apa perbedaan bermain di kedua liga tersebut? Liga 1 dan Liga 2 jelas berbeda Mas ya, kastanya kan. Kalau di Liga 2 mungkin apa ya? Tidak seperti kalau di Liga 2 mungkin kita jarang dapat siaran kan, siaran langsung gitu ke televisi. Jarang. Kalau di Liga 1 itu kan kita kan otomatis hampir setiap kita main tuh live. Mungkin perbedaannya beda. Kalau kita nih di istilahnya ke Liga 1 ini kita ingin menjual bakat kita. Biar kita kan punya impian, kita ingin bela negara kita, bela timnas Garuda kita. Jadi Jelas ya. perbedaannya pasti Mas ngerti lah antara Liga 1 dan Liga 2. Ketika main mungkin juga di Liga 2 bukan kita merasa nggak di live-in itu kita nggak semangat, tetap kita untuk menjual bakat kita. Cuman untuk ketika kita di Liga 1 kita lebih memantapkan lagi gitu. Kan bermainnya di mana nih? Lebih senang. Sama karena kan kita bermain bola, jadi di mana kita bermain bola kita senang di situ Mas. Nah, Kalau Mas Bayu? Kalau perbedaannya menurut saya dari ini sih Mas, mungkin kualitas kompetisinya ya. Kan di Liga 1 ada pemain asing juga kan. Mungkin di sana lebih kompetisi lebih lebih ketat lah, lebih pressure-nya lebih tinggi juga. Selain jadi sorotan publik lebih banyak juga di situ kan pemain-pemain juga lebih misalnya kalau di kasta tertinggi pasti pemain juga lebih kualitasnya yang tanpa merendahkan yang lain, kebanyakan ya juga lebih tinggi daripada yang Liga 2 kan Mas. Otomatis lebih banyak pengalaman lah. Oke. Itu Mas. Ya itu lebih nanti di tempo permainan juga beda biasanya Mas. Tempo permainan, terus pressure dari tim Tensinya lawan, juga. dari supporter juga Liga 1 rata-rata kebanyakan juga udah basicnya supporter banyak kan Mas jumlahnya. Berbeda sama Liga 2 paling cuma beberapa klub aja yang
supporternya Fanatik. istilahnya banyak lah. Banyak. Itu. Jadi memang Rasanya. selain ada sorotan publik juga ada perbedaan di sisi tantangan, Tantangan. pengalaman juga. Ah, Iya. benar. Dan kalau senangnya lebih senang bermain di Liga 1 atau Liga 2? Mas Wahyu? Kalau kesenangan secara main bola sama aja, tapi kalau dari tantangan lebih Liga senang di Liga 1 Mas. Karena ya sorotannya banyak dan untuk ke timnas juga lebih banyak disorot dari Liga 1 juga kan Mas, Iya. daripada Liga 2-nya. Liga 2. Dikit banget lah, masa malah jarang banget ya dari Liga Jarang. 2 disorot Iya. ke timnas gitu Mas. Dan ya di situ semoga aja Dery dan Mas Wahyu juga siapa tahu ada kesempatan masuk Iya. ke timnas. Amin. Konsul teman-teman yang Siap. lainnya. Iya, amin. Dan selanjutnya nih Mas, di Liga 2, oh ini khusus untuk Mas Dery. Oh ya. Di Liga 2, Dery pernah bertemu PSS ketika membela PSMP. Nah, benar. Bagaimana komentar tentang PSS saat itu dan pernah menyangka tidak akan bergabung dengan Super LG? Nah, itu dia. Saya juga nggak nyangka itu, Mas. Nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka, Mas, malah juga saya bisa Tapi bergabung. waktu itu cukup percaya diri dong untuk apa ya? Kayak tadi menunjukkan bakatnya. Ah, benar. Setiap pertandingan itu yang apalagi waktu pertama itu kita live ya, kalau nggak salah. Ya udah, saya memang benar-benar ingin menjual Sana dulu bakat. ya? Di situ saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin juga main lagi, ingin di lebih kasta tertinggi ya, alhamdulillah. Dan saya juga nggak nyangka mainnya di sini malah di Sleman ini, Mas, mainnya. Dan pada saat itu apa sih yang dirasakan oleh seorang Dery Rahman gitu? Pas Apakah senang atau justru pas main di Sleman itu, pas melawan PSS? pas melawan PSS ya gini, Mas, apa ya, waktu pertama saya main gitu kan, pas melawan itu apalagi pertamanya langsung live kan, ya saya tuh senang lah pasti kan. Saya juga ingin saya ini harus menunjukin untuk kedepannya lagi, untuk menjual lagi biar bisa bahagiain orang tua gitu kan, Mas, keluarga. Ya ketika saya bermain di situ dengan apalagi dengan supporter banyak kayak gitu, malah semangat saya malah kayak berlebihan juga, Mas, kayak over. Sampai saya dulu jangan sampai ini, dari lebih ini lagi, tenang. Oh ya, saya sampai dikasih tahu sama pelatih itu kan, lebih tenang lagi. Ya good, kamu gak ada capek gak, dia bilang kayak gitu. Capek juga, cuma saya nggak tahu, nggak ada capeknya ngedenger supporter gitu ramai kan, banyak kan supporter kan, saking semangatnya lah itu, Mas. Saking semangatnya saya itu ya mungkin senang juga sih, sangat senang juga. Sampai saya menikmati itu mainnya. Saya menikmati banget mainnya. Dan kalau misalnya sering lihat ini masa habis pertandingan pasti ada aja teman-teman Sleman fans yang bilang, Mas Dery ini kenapa tidak pernah capek lari ke sana kemari, ngejar bola apa bola. Ya, itu saya menikmati, Mas, main bolanya saya menikmati. Oke. Nah, sementara untuk Mas Wahyu sendiri nih, sekarang kan merupakan musim keempat lah ya, kalau gitu, karena semenjak 2016 kan ya, Mas, bergabung bersama PSS. Jalan 5 sekarang. Berarti saya panggil kamu sudah kakek ini, sudah 5 tahun di sini sebenarnya. Bukan lagi senior, udah lama sekali kamu ini. Nah, masuki ya jalan ke musim kelima ya bersama PSS gitu. Menyangka nggak sih akan membela PSS hingga lebih dari 4 musim? Karena jarang loh di Indonesia pemain-pemain yang lama bermain. Enggak nyangka juga sih, Mas. Itu juga apa namanya, saya juga apa ya namanya, dari diri saya sendiri selalu istilahnya memotivasi diri saya sendiri, istilahnya percaya proses itulah, sebenarnya buat kedepannya bisa lebih baik. Ya alhamdulillah rezekinya ini masih di Sleman. Ya senang juga bisa berada di tim PSS karena ini kan juga tim dari daerah saya. Saya kan asli Sleman, bisa Local hero. belum Wahyu local hero dulu ya, Mas. belum Kan 5 tahun belum kan, masih ya? apa-apa. Nanti tahun depan ada patung dari buat apa? Depan stadion tuh ada patungnya Wahyu tuh, Mas. Masih kan? Masih banyak Jadi ini. luar-luar ya. Iya, ada Ada buat patung. Jadi patung elang, Wahyu di sini sama. Iya. Ya pengen ngasih lebih aja buat Sleman, kan saya merasa juga kesempatan main kan baru banyak di akhir musim ini kan, Mas. Pengen ngasih yang lebih lah buat PSS daripada musim-musim sebelumnya gitu. Nah, itu selama jalan 5 tahun nih, Mas, itu kan pasti ada proses yang jatuh bangun gitu. Bener.
ketika sedang apa ya, kasarnya sedang di bawah gitu, Iya. caranya Mas Wahyu untuk menyikapi bahwa untuk tetap semangat, tetap latihan gitu gimana? Iya. Saya ingat kedua orang tua aja sih mas. Yang paling Benar. besar, paling dekat itu motivasi saya dari orang tua. Saya kadang kalau baru down gitu, ya saya nggak maksain harus semangat tuh nggak. Tapi saya cuma merenung aja sih mas. Kayak bayangin aja orang tua selama ini dukung saya di sepak bola kayak apa. Saya dari kecil latihan bola seperti apa. Masa cuma gara-gara semisal nggak pernah dimainin saya cadangan atau nggak masuk cadangan, masa Betul, saya kayak gitu aja down. Padahal proses saya dari latihan sampai menuju profesional sekarang istilahnya ya panjang lah mas. Nggak cuma 1-2 tahun kan. Saya main bola udah kalau masuk SSB dari kelas 4 SD, tapi kalau main bola senang tuh udah dari TK udah megang bola sama saya. Ya saya Bakal di perut udah nendang terus ya. nggak tahu itu Tendang mama ya. kadang di warung tuh mas, di warung kan bapak jualan mie ayam. Kan di depan dulu sebelum ada mall tuh dulu pabrik lampu. Saya sering main bola, minta yang beli mie ayam tuh suruh main bola sama saya, enggak jadi ganggu orang beli mie ayam gitu. Mas tahu saya dulu sukanya jadi kiper, suruh ganggu. Ya saya inget-inget masa lalu saya aja sih, proses saya berjuang dari kecil sampai sekarang. Ya itu motivasi saya juga, biar nggak gampang putus asa juga. Bener. Saya percaya sama proses sih mas, semuanya pasti untuk menuju Proses. ke Itu istilahnya ke proses. puncak lah nanti, pasti perlu proses. Tiap orang kan beda prosesnya, ada yang mulus lah, mungkin ada yang harus jatuh berkali-kali dulu baru sukses juga ada. Itu aja yang saya percaya selama ini. Tuh dengerin buat kamu-kamu yang ingin membela PSS suatu saat nanti harus siap dengan prosesnya, entah di atas atau di bawah. Iya mas, pasti. Apapun yang terjadi, tetap latihan, tetap semangat. Karena kesempatan itu pasti ada suatu saat nanti. Cialah. Intinya Oke. jangan pernah menyerah aja. Jangan pernah menyerah. Nah, selanjutnya nih. Pertandingan atau momen apa yang paling teringat selama membela PSS? Yang paling teringat, yang paling berkesan? Pertandingan mas. Pertandingan. Atau momen apa gitu, mungkin ada yang lucu-lucu, telat bangun apa gitu. Ada nggak kamu? Saya tuh kalau momen pertandingan malah nggak ada mas. Yang lucu itu pada saat saya latihan itu mau pergi latihan. Kenapa tuh Mas? Pergi latihan? Nah itu saya tuh sama Baha, nggak tahu saya kok saya sama main asing itu Baha, saya satu mobil. tahu dia mas. Nggak tahu saya saking konyolnya. Latihan itu kalau nggak salah di Bercak dulu ya. Dibercak. Saya tuh larinya ke Maguwo sih mas latihan. Perginya ke Maguwo. Terus sampai saya sampai lihat HP kan sampai nyantai dengerin musik kan di mobilnya. Wah nyantai-nyantai sama Baha. Bawa juga nyantai-nyantai. Udah mau masuk di gerbang. Dia udah saya ketawa dulu nih lucu nih. Di mobil, Bah, no Maguwo. Saya juga kan kurang lancar bahasa Inggrisnya mas. Ya udah saya model translate kan. Bah, grup. Bercak stadion saya bilang kayak gitu. Wah Derry, dia pakai bahasa udah pakai kasar. Derry, you stupid, you monkey dia bilang. Astaga. Iya bah, I'm sorry. Saya kurang konsentrasi nih bah, saya bilang. Sampai di sana kalau marah juga kayaknya serem ya. Jadi kalau dia kesel itu mimik wajahnya. dia sampai marah di situ pengalaman yang lucu sih buat saya. Latihannya di Bercak, saya malah lari ke Maguwo. Tapi itu cuma berdua Berdua aja saya bawa mobil sama dia. Kalau Mas Wahyu sendiri? Kalau saya yang berkesan sih pas ini mas lawan Barito away, itu piala apa sih Indonesia Iya, Indonesia. Ya itu yang berkesan mas. Kayak sebenarnya Pertama kali itu juga main. kesempatan istilahnya dibilang beruntung juga sih mas. Saya masuk ke line up itu ada Mas Dev sebenarnya. Mas Dev posisinya saat itu dia gelandang bertahan kalau nggak salah. enggak, dia Mas Dev tuh sakit. Oh waktu Berangkat itu kan nggak ada tapi pas 18 pemain itu cuma berapa sakit gitu. dia ya. Dia pas mau meeting itu dia ngeluh sakit demam kayaknya atau apa lupa saya. Terus habis itu ya ditunjuk sama Mas Seto. Nggak ada pemain katanya mepet kan. Iya benar. Itu main gelandang sama Jam-Jam. Iya jam tadi Kedua. gelandang malah larinya. Satunya Ricky ya kayaknya. Ricky Kamboya ya. Pasang, ya Ricky. bertiga itu. Nggak nyangka aja sih dipasang.
pertamanya ya gitu mas, apa namanya, kayak merasa beruntung gitu loh. Wih, Ya itu kan proses. iya saya mikirnya sebelum pertandingan, wah ini dipasang nggak nanti, kayaknya nggak punya cadangan dulu. Pas meeting Mas Dev bilang nggak bisa, nggak berani. Ya alhamdulillah diberi kesempatan, di situ kita dapat hasil yang cukup. bagus lah mas. Pas AW di Barito itu Piala Indonesia. Kita seri apa menang ya? Kita menang. Menang ya. Kita Menang serinya seri. di sini. Yang di sini yang di seri ya. Ya, ya di situ alhamdulillah bisa ngasih ngasih Ya, itu kemenangan kesan di kita bagus 2-1 atau 2-0 gitu. Padahal dengan materi kita yang nggak ada Masuk pemain asing dulu ya, belum ada ya. Belum. Masih semua lokal Enggak, semua. itu yang aku mikir mah nggak dari skuad kita, skuad musuhnya tuh ada Iya. Irfan, ada Iya. berada bagus-bagus kan. Makanya dikasih kesempatan full main dari awal, lawannya pemain-pemain besar. Bener. Tanpa Ya, pemain asing kita dulu tanpa tuh pemain asing. main. Jadi betul-betul kita pemain yang pas-pasan ya. Iya, berkesan banget lah mas. Berkesan. Maksudnya kita bisa curi poin di sana, lawannya istilahnya pemainnya timnas, banyak yang timnas, terus pemain cuma nggak ada 18 pemain. Kiper juga ada berapa? 2 ya pas ya? Lupa. Mungkin kalau ada yang misalnya kayak Ega cedera, mungkin saya yang kiper mungkin ya. Berapa orang lupa juga. Berapa orang aja dulu kemarin Ya. tuh, masih ingat saya. Pas-pasan itu masih. Lawan Barito lah. Dan kebetulan pas kita main di home juga pertandingannya seru sih kan itu waktu itu. Kita Kejar-kejaran kejar-kejaran. Iya, juga. kejar-kejaran dulu. Berkesan juga. Dan ya cukup panas juga. Karena itu yang menang akan lolos gitu kan ya. Iya, Ke lolos. Piala Indonesia. Nah, Dan pertanyaan selanjutnya nih Mas. Cita-cita kalau sudah tidak lagi menjadi pemain sepak bola, kira-kira bakal ada di bidang apa nih? Apa tetap jadi di bidang sepak bola, cuma mungkin perannya yang berbeda? coba aku dulu. Ayo lah. Kalau saya pengen ini mas, wira swasta. Iya, wira swasta. Bapak kan ya itu tadi saya bilang ada usaha mie ayam kan. Saya nggak mau jauh-jauh mikir yang lain dulu, tapi saya pengen mengembangkan aja sih mas. Kebetulan di sana kan udah ada, istilahnya udah ada modal lah. Gimana racik mie-nya, gimana apa namanya masaknya, Turun temurun lah istilahnya. ya istilahnya kan Khasnya cuma tinggal keluarga. tinggal resep ngembangin keluarga aja lah, kan ya. turun temurun. Mungkin buka cabang atau nanti bisa buat konsep yang lain seperti itu mas, lebih dikemas lebih menarik aja sih kalau saya. Iya. Jadi kemungkinan besar akan melanjutkan usaha keluarga seperti itu ya Mas ya. Iya. Kalau Mas Diri, Nah, ini saya ini, Mas. bingung ya? Nggak bingung sih. Tapi Kalau kalau saya, gimana Mas, ya, kalau pelatih ya deh. Saya tuh kalau memang dikasih rezeki di bidang pelatih, saya melatih. Kalau memang saya, namanya kita ini kan mencoba terus, nggak tahu kalau memang itu gagal kan apa susah mencoba ke bisnis. Kalau memang bisnisnya dikasih memang rezeki, saya ngelanjutin kayak gitu. Selagi ada aja yang saya bisa lakukan, saya lakukan gitu Mas. Yang penting positif, bermanfaat bagi semua orang juga. Kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari sepak bola juga. Iya, nggak jauh-jauh dari sepak bola juga. Tapi kalau memang rezekinya dikasih, misalnya saya ini jadi tuan apa gitu kan, jadi juragan apa gitu, ya alhamdulillah, terpaksa saya tekunin di situ, kayak gitu. Kan untuk ini berbicara untuk masa tuanya kan Mas. Pasti dia juga kan punya anak, ya otomatis saya harus nafkahi anak saya juga gitu kan. Udah punya. Seperti itulah. Selalu berusaha ya. Udah punya. Insya Allah masih mau proses lah. Oke deh, ini pertanyaan terakhir untuk menutup sesi Q&A bersama Cutting Deng. Siap. Target utama bersama PSS. Apa nih? Yuk, targetmu yuk. Sebagai sesepuh di sini. Wah, senior. Kalau target pribadi ya pengen maksimal di setiap laga ya mas, tampil maksimal, memberikan yang terbaik. Terus pengen menit bermainnya lebih banyak. Pengen mencetak gol juga sih mas, kan belum ini kan belum. Insya Allah. Cetak gol. 1 Oktober Kamu mulai. belum? Insya Allah juga 1 Oktober Kamu kita belum sama. Belum juga yuk. Oh, sama. Saya hanya bertahan aja menjaga jangan sampai kebobolan. Itu terus ya Itu aja. maksimal di PSS ngasih kontribusi lebih lah mas. Istilahnya kan target kita sekarang tahun ini istilahnya di papan atas kan, ya semoga aja
bisa ngasih kontribusi. PSS bisa nanti di akhir musim bisa di papan atas, dan juga bagi pribadi saya juga tadi pengen masuk ke tim nasional juga, timnas Indonesia Amin. bersama Diri Rahman. Amin. Saya selalu siap Iya. mengawal di belakang gitu. Kamu di depan, saya di belakang, saya Iya. mengawal. Mas Dery, apa nih target bersama PSS target utamanya? Yang jelas kita bawa terbang tinggi PSS. Kemanapun itu. Iya. Yang jelas yang terbaik, memberikan kalau bisa menjuarai, yang rezeki kita menjuarai liga, yaitu insya Allah lah. Saya ingin membawa PSS itu juara di liga tertinggi Indonesia. Baik, terima kasih Mas Dery dan Siap. Mas Wahyu. Sama-sama. Sangat senang mau ngobrol-ngobrol, menjawab berbagai pertanyaan. Ini ngobrol Sama Kak dingin apa ngobrol panas gitu nih, Mas? Ini kursinya panas dingin sudah ini. Kita kayak kuis-kuis itu ya. Dan terima kasih juga buat Sleman fans yang udah nonton. Terima kasih. Akhir kata, Ale. Ali. Nah, berkat kreatin yang ini, saya menjawab dengan fokus. Minuman kreatin yang ini tidak hanya untuk meningkatkan stamina dan energi, tapi juga untuk meningkatkan daya konsentrasi. Kreatin Deng, The real energy drink.